Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan Allah sehingga bisa berkumpul dan bermuajah dalam majelis yang sangat mubarakah. Untuk sore hari ini kami akan membahas tentang masih di jebakan hawa nafsu pada diri seseorang lewat sifat ingin menang sendiri alias kekuasaan ataupun berkuasa dan ingin selalu berhasil pada semua tujuan. Ini nafsu membuat satu propaganda pada hati seseorang sehingga hati seseorang tidak mengerti bahwasanya ini masih ada kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu, manusia memang dengan sengaja Allah menyertakan yang disebut sifat basariyah, ya. Sifat di mana manusia harus keinginannya itu terkabulkan. Jadi sifat yang mendorong hati itu selalu dalam kenikmatan. Yang dimaksud kenikmatan di sini adalah ada kaitannya dengan kenikmatan duniawiyah yang masih berbangsa duniawiyah. Lah, ini nafsu akan membuat propaganda yang namanya keinginan yang berupa kekuasaan bisa, ingin selalu berhasil dalam suatu tujuan. Bapak Ibu, rasa hati ingin menang dalam satu kekuasaan, merebut berbagai cara, itu manusiawiah. Dia ingin mendapatkan satu kekuasaan, berbagai cara yang ditempuh, baik melalui kekuatan fisik, apakah fisik berupa material, finansial, fisik berupa strategi untuk menjatuhkan lawan, berbagai cara.
Semua ini dilakukan semata-mata ingin merebut atau mencapai satu tujuan. Kalau bahasa Jawa itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara batin. Tidak hanya zahir, batin pun dipertaruhkan. Berbagai cara mencari orang pintar yang untuk supaya hal itu tercapai. Bapak Ibu, banyak manusia yang tidak mengetahui ini masih ada campur tangan hawa nafsu. Artinya nafsu membuat satu jebakan berupa keinginan dalam memenangkan satu pertempuran demi untuk mencapai tujuan. Apa? Menguasai. Keberhasilan untuk menguasai hal segi apapun. Bapak Ibu, loh, ini bagus kok bahasa syariat. Kita melihat hal ini hal yang bagus, tujuan-tujuan bagus kalau dilihat dari sisi manusiawiyah. Dilihat memang bagus, cuman proses untuk mencapai hal yang dikatakan bagus ini loh Bapak Ibu, yang kita manusia sering tidak mengetahui kalau di situ adalah jebakan hawa nafsu. Dikatakan sebagai jebakan hawa nafsu karena keinginan untuk mencapai satu tujuan, yaitu kekuasaan. Ini hatinya melihat makhluknya. Hati menghadap selain daripada Allah. Apakah itu kontes mulai tingkatan RT, RW, kepala dusun, kepala desa, ini yang bersinggungan langsung dengan kekuasaan. Apakah itu kepala daerah, bupati atau wali kota, atau provinsi gubernur, atau bahkan nasional presiden. Sengaja nafsu itu menanamkan atau memberikan satu jebakan hal yang seperti ini, sehingga manusia hatinya itu mengharapkan hal itu menghadap. Loh, ini loh yang disebut jebakan nafsu. Jelas hati siapapun akan melalaikan Allah. Siapapun hati pasti menghadap terhadap keberhasilan dari satu tujuan, yaitu penguasa. Pengen menang hatinya. Bapak Ibu, bukan perkara menang dan kalahnya yang kami persoalkan, tetapi hati menghadap terhadap selain Allah, yaitu makhluk berbentuk kekuasaan, itulah yang tidak diperbolehkan secara pandangan kacamata hakikat. Itu masih ada indikasi kepentingan hawa nafsu, atau itu masih ada jebakan hawa nafsu. Satu pertanyaan,
Bagaimana satu keinginan untuk mencapai satu kekuasaan, di situ bebas dari jebakan hawa nafsu, Bapak Ibu. Bagaimana caranya seperti itu? Gini, saya sering mengatakan, sucikanlah terlebih dahulu sesuatu yang akan kau lakukan yang berbentuk kehendak, keinginan dalam berkuasa. Sucikan sifat iradah atau keinginan di dalam hatimu, keinginan apapun, termasuk keinginan untuk mencapai satu tujuan, yaitu penguasaan. Jadi penguasa. Jadi keinginan di dalam hatimu sucikan. Dikatakan keinginan hal tersebut sebagai keinginan yang suci dan tidak ada unsur jebakan hawa nafsu, manakala di dalam diri Anda tidak mengakui bahwasanya ini keinginan Anda sebagai makhluk. Itu harus kau fanakan. Satu sisi, manakala hatimu menjalankan hal ini, secara otomatis hatimu disebut hati yang menghadap pada Allah, bukan menghadap pada makhluk. Kalau hati yang seperti ini tidak dibahas tentang besok aku kalah apa menang, besok itu aku mendapatkan keinginan jadi penguasa atau tidak, nggak ada bahasan di situ. Apalagi lo ya, hal-hal yang diindikasikan satu kekuatan untuk mensukseskan satu tujuan, nggak ada. Hati harus selalu mengikuti alur. Apa air mengalir yang menjadi ketetapan Allah, sambil hati selalu menjaga jangan sampai terputus talinya hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk salah satu jebakan hawa nafsu. Jadi yang namanya manusia banyak keinginan untuk menjadi penguasa. Itu sudah menjadi tabiat karakter diri manusia, dan itu wajar-wajar saja dan diperbolehkan. Cuman kalau kita melihat dari kacamata hakikat, nggak apa-apa manakala hatimu menghadap pada Allahnya. Satu. Dua, termasuk salah satu jebakan hawa nafsu, di mana kita manusia itu mayoritas ingin menjadi orang yang kaya, tidak ingin menjadi orang yang miskin. Itu sifat basariyah, Bapak Ibu. Dan ini wajar dan ini tidak salah. Nggak salah. Karena apa? Karena manusia memang diciptakan Allah disertai dengan sifat basariyah, dan sifat basariyah tidak ingin menjadi orang yang miskin, inginnya menjadi orang kaya. Akhirnya berbagai cara bagaimana di dalam rumah tangga saya itu serba berlebihan.
Kalau kita ngomong bisnis, bagaimana bisnis itu nanti akan jadi lancar dan menunjang pendapatan saya. Tiap bulan meningkat, tiap tahun apalagi. Zakat juga aku laksanakan sesuai dengan protap yang ada di hukum syariat. Jadi berbagai macam jalanlah. Itu pun kami tempuh tidak hanya secara fisik, akal, pikiran tidak hanya. Saya juga harus memakai karomah lewat jalur mukasyafah. Bagaimana usaha saya semakin lama semakin maju, semakin bertambah berhasil. Ya, pendapatan semakin lama semakin bertambah dan bertambah. Yang orang Jawa dikatakan barokah. Nanti suatu saat kita akan membahas tentang barokah. Itu bagaimana ya, sebab sekarang itu barokah itu ada di toko disebut toko barokah, ada di PT disebut PT barokah. Ya nanti kalau ada kesempatan bisa kita bahas tentang barokah. Oke. Yang kedua, manusia ditanamkanlah oleh nafsu ingin kaya. Padahal manusia semuanya sudah tahu dan mengerti. Pada akhirnya semuanya itu kita tinggalkan. Dan semuanya itu akan menjadi bahan rebutan oleh ahli waris kita. Sehingga agama lewat jalur syariat ini, bagaimana kita bisanya tidak disetir dengan dunia. Bagaimana caranya harta yang ada pada diri kita itu muncul satu persentase yang sebagai hak milik oleh orang lain, termasuk 8 golongan itu, fakir, miskin dan lain sebagainya. Agama memang menata lewat jalur syariat seperti ini Bapak Ibu, supaya manusia itu tidak muncul serakah. Biar selalu muncul dermawan, as-suja, lauman. Biar dia itu bisa mentasarufkan ya hartanya di atas jalan Allah secara syariat seperti itu. Satu pertanyaan, apakah tidak salah? Apakah enggak boleh diri seorang manusia itu mempunyai keinginan untuk kaya? Boleh, ya, boleh. Agama tidak melarang sepanjang itu tidak keluar dari aturan agama. Silakan. Syariat tidak melarang umat manusia, khususnya umat Islam itu untuk memperkaya diri. Silakan. Tapi dengan catatan syariat menganjurkan dari jalan yang benar. Ikut syariat. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari hukum sisi hakikat? Apakah diperbolehkan seorang manusia hatinya ingin mencapai derajat atau keinginan kaya seperti itu? Ini ada dua hal, ya Pak. Ada dua hal pandang sudut, artinya sesuai dengan sikon dilarang, sesuai dengan sikon pun ini tidak dilarang alias diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Oleh karena kondisi sikon hatimu terjebak dalam kubangan hawa nafsu, jebakan hawa nafsu, maka di situ disuruh untuk keluar.
Nafsu membuat jebakan dengan bentuk hati ingin memperkaya diri. Tanpa hati tidak menyadari perintah untuk menghadap Allah. Loh, ini loh yang tidak diperbolehkan. Pandangan hakikat inilah yang tidak diperbolehkan. Manakala keinginanmu untuk mencapai menjadi orang yang kaya tidak disertai hatimu untuk selalu pada Allah, maka jelas ini contoh hati seseorang yang telah terjebak dalam kepentingan hawa nafsu. Secara otomatis hati kita akan lalai dari Allah. Di situ juga nafsu akan menanamkan supaya hati kita mengatakan ini baik. Itu pasti, Pak. Ini baik. Dari pandangan syariat bagaimana tidak dikatakan baik? Setiap bulan kau mengeluarkan harta bendamu untuk 8 golongan, apalagi dalam 1 tahun ada orang yang membutuhkan, kamu bisa untuk menyumbang. Baik toh? Baik. Tapi menurut hakikat yang dilarang itu, di saat itu terjadi hatimu alhaakumut takasur, lalai dari Allah. Karena hati kita telah tertutup dengan keinginan-keinginan yang muncul dari jebakan hawa nafsu itu. Walaupun secara fisik kelihatannya bagus, membantu orang itu bagus, Pak. Mengeluarkan zakat mal bagus. Menyantuni anak yatim, fakir miskin bagus. Siapa yang mengatakan ini jelek? Bagus semuanya. Tetapi dilarang hakikat hatimu itu untuk menghadap terhadap selain Allah. Inilah yang dilarang. Lah yang diperintah dan tidak apa-apa tatkala hatimu melihat menghadap hanya pada Allah. Monggo, silakan kalau seperti ini. Sebab gini, Pak, manusia tidak hanya berhenti perjalanan di dunia. Perjalanan yang sesungguhnya adalah ketika manusia itu menghadapi sakaratul maut. Dan kematian itulah awal dari perjalanan yang tidak ada batasnya. Manakala hati seseorang terkunjara, tertutupi oleh kesenangan hawa nafsu di situ, kita akan menikmati satu kenikmatan yang bersifatkan sesaat. 70 tahun, 80, 90, bahkan 100 terbatas. Habis itu kau kemanakan? Apa yang kau unggul-unggulkan di depan manusia? Apa yang kau bangga-banggakan di depan manusia di saat hal itu terjadi? Apa yang kau harapkan bantuan dari sesuatu yang kau bangga-banggakan?
semuanya tidak akan pernah ada manfaatnya, dan semua tidak akan pernah menolongmu dari situasi yang seperti itu. Pada akhirnya ya sudah, digawi royoan anak bojo, ahli waris. Kadang juga kita sebagai ahli waris saja, sebagai anak nggak ikut-ikut nyari, ngaku-ngaku, ya toh? Anak kan begitu, yang mencari orang tua, yang bekerja orang tua. Anak yang menghai, wekku, omahku, sawahku, macam-macam. Subhanallah. Tapi ketika saat kita sebagai anak bisa beli sendiri, ya, kerja dan beli apapun sendiri, nggak mungkin orang tua diperbolehkan ikut menghai, nggak boleh. Itulah anak, ya. Coba kita lihat dari sisi manfaatnya dan pertolongannya, tidak ada. Sampai Allah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang selain daripada Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan satu manfaat dan mendatangkan satu mudarat dan mendatangkan satu pertolongan terhadap dirimu, tidak ada kecuali Allah. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada yang bisa menolong pada dirimu sendiri kecuali Allah. Dan Allah akan menolong bagi mereka yang beramilus solihah, selalu hatinya melakukan perbuatan bagus, yaitu perbuatan di mana selalu hatinya lari pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud jebakan itu kita tidak terasa kalau ini adalah jebakan nafsu, yang nafsu mempunyai satu visi dan misi. Apa? Biar hatimu lalai pada Allah, disibukkan hati selalu berbicara terhadap selain Allah. Itu maksudnya nafsu di situ. Dihadapkan keinginan yang berupa kekuasaan, dihadapkan keinginan yang berupa kekayaan. Itu maksudnya nafsu, hatimu supaya lalai dari Allah. Subhanallah. Bapak Ibu, ini wis menjadi hukum matematika. Bagaimana? Orang manakala hatinya tidak membawa sirul asror, zikir sirul asror, mokhal, hatimu bisa kembali kepada Allah. Hatimu mokhal, bisa kembali teringat pada Allah. Ini sudah menjadi hukum matematika. Ahli hijab tidak akan pernah mungkin akan tahu kebenaran yang terjadi. Istilah nggak mungkin ya, orang yang matanya buta bisa melihat di depannya, nggak mungkin. Ini hukum matematika. Makanya wa aktsaruhum, kebanyakan hati manusia itu tidak mengerti kalau itu jebakan nafsu, dan mereka akan mengerti kalau itu jebakan nafsu dan dihindari jebakan itu. Itulah ahli zuhud. Itulah mereka hatinya sudah dididik oleh Allah
menerima ajaran Allah dan mengamalkan dengan istiqomah. Dengan begitu akan membentuk satu bangunan kejiwaan makrifat pada Allah. Dialah orang yang selamat. Walaupun dirinya mempunyai keinginan yang berbagai macam, tapi Allah mengkondisikan keinginan itu sebelum berjalan sudah menjadi keinginan yang fitrah, yang suci, keinginan yang selalu melekat bahwasanya semua Allahnya. Bapak Ibu hadirin, itulah sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.